Adapun bahan dan prosedur yang digunakan dalam pengawetan bahan pangan dengan suhu tinggi atau pasteurisasi, yaitu bahan yang digunakan adalah susu beras merah. Prosedur yang dilakukan menggunakan dua perlakuan, yaitu kontrol dan pasteurisasi. Untuk perlakuan kontrol, susu beras merah dilarutkan ke dalam air hangat yang telah tersedia di botol kaca. Diaduk susu sampai homogen, ditunggu sampai dingin, dan ditutup rapat. Diamati warna, aroma, serta rasa, dan tampak visualnya pada jam ke-0, jam ke-3, jam ke-5, dan hari pertama. Pada perlakuan pasteurisasi, susu beras merah dimasukkan ke dalam panci perebusan yang telah terisi air masak. Lalu dipanaskan selama 30 menit menggunakan suhu 62-65 derajat Celcius. Dijaga suhu agar tetap stabil selama proses pasteurisasi. Setelah itu, susu dimasukkan ke dalam botol kaca, ditunggu hingga dingin, dan ditutup rapat botol kaca. Diamati warna, aroma, serta rasa, dan tampak visual pada jam ke-0, jam ke-3, jam ke-5, dan hari pertama. Pasteurisasi merupakan salah satu teknologi pengawetan pada bahan pangan dengan menggunakan suhu tinggi yang bertujuan untuk membunuh bakteri patogen yang merugikan seperti kamir, kapang, protozoa, dan bakteri. Dan tujuan lain untuk memperlama pertumbuhan mikroba sehingga dapat memperpanjang masa simpan dari produk pangan. Adapun sejarah dari pasteurisasi sendiri, itu pertama kali ditemukan oleh Louis Pasteur pada tahun 1862. Pada umumnya, pasteurisasi ini dilakukan pada bahan pangan berupa produk susu, di mana setelah susu dipasteurisasi dilanjutkan dengan penyimpanan dengan suhu maksimal 10 derajat Celcius atau suhu rendah yang bertujuan untuk menginaktifkan mikroba pembusuk pada susu, karena mikroba pembusuk atau perusak tidak dapat hidup pada suhu sekitar 3 derajat Celcius hingga 10 derajat Celcius. Adapun pasteurisasi sendiri terdiri dari berbagai metode pasteurisasi. Yang pertama ada high temperature short time atau HTST, di mana menggunakan suhu temperatur pasteurisasi sebesar 72 derajat Celcius dengan waktu pasteurisasi selama 15 detik. Kemudian yang kedua ada low temperature long time dengan suhu rendah yaitu sebesar 62 derajat Celcius dengan waktu pasteurisasi selama 30 menit. Dan yang ketiga ada ultra high temperature atau pasteurisasi dengan suhu tinggi, yang dimana suhu yang digunakan sebesar 131 derajat Celcius dengan waktu pasteurisasi selama 0,5 detik. Selanjutnya saya akan menjelaskan data pengamatan organoleptik pada susu beras merah. Ada dua, yaitu yang pertama kontrol. Pada perlakuan kontrol, warna dan aroma memiliki nilai rata-rata organoleptik yang hampir sama, yaitu 4,2 dan 4,4. Namun berbeda dengan rasa, yaitu memiliki nilai organoleptik 3,6 dengan penilaian netral. Yang kedua yaitu perlakuan susu pasteurisasi. Pada susu pasteurisasi, rata-rata nilai organoleptiknya hampir sama, yaitu pada warna 4,8, aroma 4,6, dan rasa 4,4. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pada jam ke-0 belum mengalami perubahan yang signifikan. Namun pada perlakuan susu pasteurisasi memiliki nilai organoleptik yang lebih baik dibandingkan dengan perlakuan kontrol. Pada pengamatan susu beras 3 jam, yaitu yang dipasteurisasi, nilai organoleptiknya lebih disukai dibandingkan susu beras merah dengan perlakuan kontrol. Hal ini dikarenakan pemanasan susu beras merah menggunakan suhu tinggi atau pasteurisasi itu akan menghambat pertumbuhan mikroba patogen sehingga dapat memperbaiki daya simpan susu segar dan nilai organoleptiknya. 5 jam yaitu terjadi beberapa perubahan, yaitu adanya perubahan bau dan rasa, kemudian timbulnya sedikit endapan dan buih di permukaan susu beras merah. Kemudian yang terakhir adanya perubahan warna pada susu beras merah menjadi sedikit lebih putih. Kemudian pengamatan pada susu beras merah yang dipasteurisasi yang diamati selama 5 jam, yaitu hanya terjadi perubahan rasa dan aroma saja. Namun untuk penampakan dan warna tidak terjadi perubahan dan tidak timbul buih ataupun kapang di permukaan susu beras merah. Saya Juliana Fadila, NIM 1703050007. Hasil dari praktikum teknologi pengawetan bahan pangan dan pada suhu tinggi atau pasteurisasi pada susu beras merah didapatkan hasil dari pengamatan secara organoleptik, yaitu untuk yang kontrol pada hari ke-1 didapati warnanya itu 22111 dengan rata-rata 1,4 dan aroma 12212 dengan rata-rata 1,6 dan rasanya 11121 dengan rata-rata 1,2. Sedangkan untuk yang pasteurisasi pada hari ke-1 untuk warnanya yaitu 34334 dengan rata-rata 3,4 dan aromanya 33323 dengan rata-rata 2,8, kemudian rasanya 33322 dengan rata-rata 2,6. Sedangkan untuk data pengamatan secara visual pada susu beras merah pada hari ke-1 didapatkan yaitu pada susu beras merah yang kontrol, yaitu warnanya itu merah keputih-putihan, kemudian aromanya itu berubah gitu, kemudian rasanya berubah, kemudian adanya sedikit kapang dan adanya endapan. Kemudian untuk air dan susunya itu dia terpisah. Nah, untuk susu beras merah yang dipasteurisasi yaitu warnanya itu agak merah, kemudian aromanya itu sedikit berubah, rasanya itu juga sedikit berubah, dan kemudian tidak adanya kapang dan sedikit ada buih di bagian atas pada susu beras merah. Pasteurisasi merupakan suatu proses pemanasan pada suhu 65 derajat Celcius selama 30 menit. Proses pasteurisasi susu yaitu mikroba patogen yang sudah mati dan kerusakan protein dapat diminimalis. Proses pasteurisasi yang dilanjutkan dengan pendinginan akan langsung menghambat pertumbuhan mikroba yang tahan terhadap suhu pasteurisasi dan akan merusak sistem enzimatis yang dihasilkannya, sehingga dapat mengurangi kerusakan zat gizi serta memperbaiki daya simpan susu. Dilakukan dua perlakuan pada susu beras merah, yaitu perlakuan kontrol dan perlakuan pasteurisasi.
Pada perlakuan kontrol, yaitu jam ke-0, jam ke-3, jam ke-5, dan hari pertama, ditemukan adanya endapan di bagian tengah dan bawah susu. Susu mengeluarkan aroma bau dan warna susu yang berubah. Sedangkan pada uji pasteurisasi, hanya ditemukan sedikit buih di atas permukaan susu. Hal ini disebabkan karena terbunuhnya mikroorganisme sehingga meningkatkan keamanan dan keawetan bahan pangan, serta menginaktifkan enzim perusak yang dapat membuat mutu produk lebih stabil selama penyimpanan.